Suatu hari, di sebuah desa bernama Karangjati, atmosfernya terasa begitu kontras dengan hiruk-pikuk kota yang mulai merayap masuk ke wilayah pinggiran. Di sana, hiduplah seorang pemuda bernama Bambang. Sosoknya adalah definisi nyata dari kata introvert. Sehari-hari, Bambang lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel kayu kecil di samping rumah joglo tuanya yang tampak sedikit kusam, namun tetap kokoh. Ia bukan tipe pemuda yang nongkrong di angkringan sampai larut malam atau sekadar tebar pesona dengan motor knalpot bising. Bambang adalah hantu di desanya sendiri. Ada, namun tidak pernah benar-benar terlihat dalam hiruk-pikuk sosial. Warga desa Karangjati sebenarnya sering merasa penasaran dengan aura yang dipancarkan Bambang. Meski ia selalu mengenakan kaos oblong polos dan celana kain yang sudah pudar warnanya. Cara ia berjalan dan menatap sesuatu memiliki presisi yang tidak biasa. Ada ketenangan yang terlalu dalam, seolah-olah ia sedang menyembunyikan badai besar di balik dadanya yang bidang. Jika ada tetangga yang menyapa, Bambang hanya akan membalas dengan senyuman tipis dan anggukan sopan tanpa satu patah kata pun keluar dari bibirnya. Hal ini seringkali membuat anak-anak muda di desa itu menganggapnya sebagai target empuk untuk dirundung atau setidaknya dijadikan bahan omongan yang meremehkan. Namun, di balik kesunyian itu, ada rahasia yang sangat dijaga ketat oleh keluarga besarnya secara turun-temurun. Bambang bukan sekadar pemahat kayu biasa. Ia adalah wadah dari ajian Kalacakra Sungsang, sebuah warisan metafisika tingkat tinggi yang konon hanya bisa diturunkan kepada garis keturunan yang memiliki hati paling stabil dan bersih dari dendam. Setiap malam Jumat Kliwon, saat warga desa terlelap, Bambang akan duduk bersila di tengah ruang utama rumahnya yang gelap gulita. Di sana, ia tidak sedang semadi untuk mencari kekayaan, melainkan untuk menjinakkan energi raksasa yang mengalir di nadinya. Ia harus memastikan bahwa kekuatan yang bisa memporak-porandakan fisik lawan hanya dengan niat itu tetap terkunci rapat. Bagi Bambang, menjadi pendiam bukan karena ia takut bersosialisasi, melainkan karena ia takut jika amarahnya terpancing sedikit saja, frekuensi energi dari ajiannya bisa merusak frekuensi orang-orang di sekitarnya. Ia menjaga jarak demi keselamatan warga Karangjati. Namun, takdir mulai menguji kesabarannya ketika sekelompok orang asing mulai terlihat sering hilir mudik di perbatasan desa dengan tatapan mata yang penuh intimidasi, mengincar kedamaian yang selama ini dijaga oleh Bambang dalam kesunyiannya. Ketegangan di desa Karangjati memuncak saat sekelompok pria berbadan tegap dengan aroma alkohol yang menyengat mulai sering mangkal di gapura desa. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Baron, tipikal preman kota yang merasa dunia bisa dibeli dengan gertakan. Suatu sore yang gerah, saat Bambang sedang membawa tumpukan kayu jati di atas bahunya, motor besar Baron sengaja memotong jalannya hingga Bambang hampir tersungkur. Kayu-kayu itu berhamburan, namun Bambang tetap diam. Ekspresinya sedatar permukaan air di sumur tua. Ia hanya jongkok perlahan, mulai memunguti kayu-kayu itu satu persatu, tanpa sedikit pun menatap mata Baron yang penuh provokasi. Baron turun dari motornya, meludah ke tanah tepat di depan jempol kaki Bambang yang hanya beralaskan sandal jepit usang. "Woi, bisu, lo gak punya mata atau emang cari mati?" gertaknya sambil menendang salah satu balok kayu hingga terpental jauh ke selokan. Teman-teman Baron tertawa terbahak-bahak, merasa menang secara mental karena korbannya sama sekali tidak melawan. Warga desa yang melihat kejadian itu hanya bisa mematung dari kejauhan. Mereka ingin membantu, tapi nyali mereka menciut melihat belati yang terselip di pinggang anak buah Baron. Atmosfer di sana mendadak berubah menjadi sangat berat, seolah-olah oksigen di sekitar mereka mendadak tersedot habis. Tanpa disadari siapapun, urat nadi di leher Bambang mulai berdenyut kencang, memancarkan rona kemerahan yang samar di dalam dadanya. Ajian Kalacakra Sungsang mulai bereaksi terhadap niat jahat yang menguar dari tubuh Baron. Bambang merasakan energi panas yang luar biasa mengalir dari tulang belakang menuju ujung jari-jarinya. Ia menarik napas panjang,
mencoba menekan ledakan tenaga yang bisa saja meruntuhkan bangunan di sekitar mereka jika ia kehilangan kontrol. "Tolong, ambilkan kayu itu dan pergilah sebelum gelap," ucap Bambang dengan suara yang sangat rendah namun bergetar, memberikan peringatan terakhir yang sebenarnya adalah bentuk belas kasihan. Bukannya sadar, Baron justru merasa harga dirinya terinjak oleh ucapan pelan pemuda itu. Ia melayangkan sebuah pukulan mentah ke arah rahang Bambang dengan tenaga penuh. Namun, sebuah fenomena ganjil terjadi. Tinju Baron berhenti mendadak di udara, seolah-olah menghantam tembok beton yang tak terlihat. Suara duk yang berat terdengar, dan justru tangan Baronlah yang terdengar berderak retak. Baron menjerit kesakitan, memegang pergelangan tangannya yang mendadak membiru tanpa disentuh sedikit pun oleh Bambang. Di detik itu, mata Bambang yang biasanya sayu berubah menjadi hitam pekat tanpa putih mata, menandakan bahwa sang pewaris ajian terlarang telah mencapai batas kesabarannya dan siap melepaskan apa yang selama ini ia kunci rapat. Keadaan di depan gapura desa Karangjati mendadak berubah menjadi panggung horor bagi Baron dan komplotannya. Saat Baron mengerang kesakitan, memegangi tangannya yang retak tanpa sentuhan, anak buahnya yang berjumlah 5 orang langsung mencabut sajam dari balik pinggang mereka. Mereka merangsek maju, mengepung Bambang yang masih berdiri mematung di tengah jalan debu. Namun, Bambang tidak lagi menunduk. Ia berdiri tegak dengan aura yang begitu pekat, seolah-olah bayangannya sendiri memanjang dan menggelap meski matahari sore masih menyengat. Setiap langkah yang diambil para preman itu terasa berat, seakan-akan gravitasi di sekitar Bambang meningkat 10 kali lipat. Salah satu anak buah Baron mencoba menebas punggung Bambang dengan parang panjang. Namun, tepat sebelum mata pisau itu menyentuh kain kaos usangnya, parang tersebut justru berbalik arah dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seolah-olah membalul dan menghantam dada si penyerang sendiri hingga ia terpental keluar jalan. Inilah inti dari ajian Kalacakra Sungsang. Setiap niat buruk dan serangan fisik akan diputarbalikkan secara otomatis kepada pengirimnya. Dengan kekuatan ganda, Bambang hanya menghela napas pendek lalu menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Getaran hebat merambat di permukaan aspal, membuat pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang hebat, seolah ada gempa lokal yang hanya mengincar area di mana para preman itu berdiri. Baron yang masih terduduk lemas melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak. Ia melihat sosok harimau transparan berukuran raksasa seolah menyelimuti tubuh Bambang, menatapnya dengan mata yang menyala merah. Tanpa perlu mengeluarkan pukulan satupun, Bambang berjalan mendekati Baron. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi dentuman yang bergema di dalam dada lawan, menghancurkan nyali dan mental mereka hingga ke dasar. "Kalian datang membawa badai ke desa ini, maka badai itu pula yang akan membawa kalian pergi," ucap Bambang dengan suara yang sangat tenang namun bervolume berat, seolah suara itu keluar dari perut bumi. Dalam sekejap, sebuah pusaran angin kecil namun sangat kuat muncul di tengah-tengah kerumunan preman itu, mengangkat debu dan kerikil hingga membutakan pandangan mereka. Saat angin mereda, Baron dan anak buahnya ditemukan warga sudah bersimpuh tak berdaya di depan gapura. Tubuh mereka gemetar hebat dan mereka terus meracau ketakutan tanpa luka luar sedikit pun. Mereka kehilangan kemampuan untuk berdiri, apalagi untuk berbuat jahat. Bambang sendiri sudah kembali memunguti kayu-kayunya dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak sore itu, tak ada satupun preman yang berani menginjakan kaki di Karangjati, dan Bambang tetap menjadi pemuda pendiam yang memahat kayu di beranda rumahnya. Seorang penjaga tak terlihat yang kekuatannya hanya akan bangun jika kedamaian diusik. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan Bambang dalam menjaga kedamaian desa Karangjati. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan, dan mereka yang paling tenang seringkali menyimpan badai yang tak terduga. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah fiksi seru dan penuh misteri lainnya di saluran ini. Klik tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu jadi yang pertama
tahu saat ada rahasia baru yang terungkap. Sampai jumpa di cerita epik berikutnya.